Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Al-Hijrah dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Fisika. Yang ingin saya tanyakan adalah di dalam Al-Quran itu dijelaskan kalau nggak salah di surat Al-A'raf itu kalau seandainya jika seseorang itu dekat kepada Allah hatinya menjadi tentram. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kan kalau mendekatkan diri kepada Allah tuh contohnya itu sholat, membaca Al-Quran dan lain-lain. Nah, terus kebanyakan dalam sehari-hari itu kebanyakan baca BBM, Facebookan dan sebagainya, Al-Qurannya kurang. Bagaimana caranya mengistiqomahkan ketika kita melakukan hal-hal yang baik seperti itu, Pak? Nama saya Nesia Muasyara. Pak, saya ingin bertanya, tadi Bapak bilang untuk menginstalasi Al-Quran dalam tubuh kita itu dengan 3 cara, yaitu dari hati, telinga, kemudian mata. Saya sudah mulai mempraktekkan, Pak, kayak habis sholat gitu selalu mengaji gitu, Pak, walaupun hanya dari ain ke ain. Tapi Pak masih anget-anget ayam gitu, Pak. Anget-anget, oh iya. Gimana Pak tipsnya biar menumbuhkan yang 3 yang penting dari dalam tubuh kita tadi, Pak? Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Erwin dari Fakultas Syariah Ekonomi Syariah. Iya. Afwan Ustaz, sebelumnya ini curhat Ustaz. Ada teman curhat ke saya yang saya kira teman saya ini sudah dekat dengan Al-Quran. Teman saya ini setiap hari sudah membaca Al-Quran, bahkan dia juga termasuk orang yang mengajari ngaji begitu. Guru TPA begitu juga. Terus namun kemudian dia pernah curhat ke saya, dia ini ada satu hal atau satu kemaksiatan yang dia belum bisa lepaskan begitu, yang tidak bisa saya sebut apa itu. Tapi itu termasuk satu hal yang berat begitu Ustaz. Yang mana dia ini sebenarnya udah pernah nangis, curhat sampai nangis-nangis begitu. Tapi kemudian ketika dia sendiri Sebut saja. oh gitu. Disebut, kalau nggak disebut susah, solusinya apa, diagnosanya nggak jelas. Nggak apa-apa, sebut saja. Afan ya sebelumnya, seorang laki-laki dia ini pernah melakukan onani. Iya. Begitu. Onani. Iya, Oke. betul. Tapi ini seorang curhat ke saya. Jadi saya tuh bingung jawabnya. Loh, kan kamu sudah setiap hari baca Quran. Saya lihat kamu tuh orangnya soleh. Tapi kok kemudian melakukan itu? Win, saya ini sudah pernah nangis ke kamu, udah pernah bahkan janji sama kamu juga nggak bakal ngelakuin itu. Tapi kalau pas lagi sendiri, apalagi pas nggak bisa tidur, lagi galau gitu kan nggak boleh pacaran kan? Ya nggak boleh. Tapi ini gimana ini? Sedangkan secara Islam gimana kira-kira begitu? Iya. Syukran Ustaz. Ustaz, nama saya Uswatun Hasanah dari Fakultas Dakwah. Ingin bertanya mengenai mungkin masih ada kaitannya tentang menginstal Al-Quran dalam diri kita gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan itu mengenai bagaimana gitu ya, bagaimana ketika kita bagaimana kita untuk bisa menghafal Al-Quran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau memurojaah gitu ya, ingin memurojaah itu sangatlah sulit, itu tipsnya bagaimana. Kemudian yang ketiga, ketika kita mau menggunakannya ketika sholat itu banyak sekali hambatannya, itu triksnya, solusinya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Al-Hijrah dengan Nasiah Muasyarah ya. Pertanyaan kedua saya gabungkan saja, ini agak mirip. Bagaimana agar bisa mengistiqomahkan dan kemudian menumbuhkan semangat itu dari Nasiah tadi, Muasyarah itu. Quran itu perlu kita ketahui, dia bukanlah seperti buku-buku kalian ini, bukan. Dia adalah sebuah media interaktif. Jadi kan kalau kita baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menjawab, Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah menjawab, Majadani abdi. Sampai 7 ayat. Jadi setiap ayat yang kita baca itu
itu sebetulnya kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini yang harus ditumbuhkan agar kita selalu bersemangat. Saya pribadi misalnya, sampai sekarang ini belum kesampaian jadi guru ngaji. Ternyata berat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini lafdzun am. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya pada orang lain. Hadis ini begitu memotivasi saya. Sungguh hadis ini memotivasi saya. Jadi semua karir, sebutkan semua karir yang hebat di muka bumi ini. Sebutkan semua fakultas yang paling bagus di muka bumi ini. Kata Rasulullah SAW, yang terbaik dari semua fakultas, yang terbaik dari semua karir, yang terbaik dari semua perjuangan disiplin ilmu adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu tentu disesuaikan nanti bidang kecenderungan Anda dulu. Mulainya apa? Tadi fisika misalnya, banyak sekali ayat-ayat tentang fisika. Nah, supaya semakin tertarik dan kalian tidak mau berpisah, saya kasih metodologinya, namanya tadabbur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadzakkara ulul albab. Kitab sebagai manual life aku turunkan kepadamu wahai Muhammad. Mubarakun, banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau kita tahu sudah ada banyak manfaat di situ, kita tidak akan pernah mau berpisah dengannya. Tapi dengan cara liyadabbaru ayatihi. Metodenya, saya ingin beritahukan, hanya ada satu kata tafsir di dalam Al-Quran, tapi ada 4 kata tadabbur di dalam Al-Quran. Karena metode yang diinginkan oleh Al-Quran bagi siapa saja yang ingin sungguh-sungguh mendapatkan mutiara Al-Quran, metodenya adalah tadabbur. Liyadabbaru ayatihi. Bertadabbur itu mengaktifkan ini. Ini enggak aktif, tetapi kita bisa pinter. Kamu hafal lagu Potong Bebek Angsa? Hafal. Kita lomba ya? Iya. Kamu baca atau lagukan Potong Bebek Angsa, tapi tanpa lagu. Seperti saya baca Quran tanpa lagu. Tapi cepatnya secepat saya. Tanpa nada. Oke, tanpa nada, tapi cepat seperti saya membaca Quran. Oke? Dengarin dulu saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Gitu ya. Sekarang coba potong bebek sama-sama di kuali, oke? Kita lomba. Siapa yang menang? 1, aturannya 3. Yang tersendat kalah. Yang lambat kalah. Ya, yang keserimpet slip kalah. Oke? Oke. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali nona minta dangsa dan 4 kali dan 4 kali. Tewas. Tewas. Tahu kenapa? 1 kali lagi Ustaz, coba lagi. Oke, tes. Oke. Gak usah pakai saya. Kalau pakai saya mungkin terganggu. Kamu sendiri aja. Waduh. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali nona minta dangsa dan 4 kali, sorong ke kiri sorong ke kanan lalalala. Ya. Lambat ya. Lambat. Yang saya mau potong bebek angsa masak di kuali nona minta dangsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak 2 kali nona minta dangsa dan 4 kali. Ulangi tes. Ya. Jangan potong bebek angsa, jangan. Tet gitu. Ya. Potong bebek angsa masak di kuali. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masak di kuali nona minta dangsa dan 4 kali. Stop. Enggak usah dipaksakan. Saya mau bilang begini.
bahasa Al-Quran itu jauh lebih mudah untuk dikonsumsi kulit otak bagian atas, dan Al-Quran itu lebih kompatibel dengan lidahnya orang Lampung ketimbang bahasa Indonesia, bahkan ketimbang bahasa Lampung sendiri. Betapa beratnya kan otak kamu. Sekarang kamu baca ayat kursi secepat saya baca tadi. 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyuhu samawati wal ardi wa la yuhitu bima huwal 'aliyyul 'azim. Berat gak otaknya? Enggak. Potong bebek angsa berat gak? Berat. Apalagi yang lagunya sakitnya tuh di sini, semakin berat jiwanya. Oke? Ya. Sekarang kalian sudah lihat, supaya tambah semangat lagi, Quran itu jauh lebih mudah dengan semua bahasa dibanding semua bahasa. Dan lidah kita ini lebih kompatibel. Yang pertama tadi lagu berat, tapi Quran tidak berat. Pertanyaan saya, potong bebek angsa kamu paham gak tadi? Paham. Ayat kursi paham gak? Insyaallah. Nggak terlalu paham dia baca. Enggak terlalu artinya. Tapi beda kan? Nggak paham justru ringan, yang paham malah berat. Ini sedikit saja keajaiban dari Al-Quran. Dan itu akan berpengaruh kepada seluruh molekul tubuh. Jadi orang-orang yang membaca Quran, orang-orang yang mendalami Al-Quran dicerdaskan oleh Al-Quran. Amin. Mau tahu buktinya? Tidak ada yang pernah menyangka bahwa peradaban di Jazirah Arab yang tandus, kering, tanpa sumber daya alam, dengan sumber daya manusia yang rendah, bisa meruntuhkan dua peradaban Persia seperti Amerika sekarang, Romawi seperti Eropa sekarang, runtuh. Kenapa? Rasulullah tidak sekolahkan anak-anaknya dari Jazirah Arab ke Persia. Tidak. Rasulullah tidak mengajarkan apapun walaupun ada Salman Al-Farisi di situ, apalagi tentang Romawi. Belajar dulu kitab peradabannya Al-Quranul Karim. Allah. Kalau kamu mau istiqomah, insya Allah lanjut ke sana. Nah, kalau mau aktif lebih semangat lagi 3 organ tubuhnya, lihat. Terima kasih, duduk. Ini kalau mau semangat. Kesalahan terbesar teori Darwin sehingga tersesat dalam memahami konsep manusia. Saya bilang dengan Dignas, saya kumpulkan guru-guru SMU Lab School se-Indonesia. Saya berikan training di Puncak. Guru-guru Al-Azhar, bahkan guru-guru SMA 8 yang paling maju di Jakarta. Saya bilang, kurikulum pendidikan 2013 berkarakter apa yang akan Anda ajarkan kepada siswa kalau konsep kemanusiaannya belum jelas. Kalau masih pakai konsep bahwa manusia keturunan kera, harusnya karakter kera yang kau ajarkan, bukan karakter manusia. Tuntaskan dulu konsep manusia itu apa dasarnya. Al-alaq ini kalau mau aktif, ya, hatinya aktif, kemudian pendengarannya aktif, matanya aktif. Kenapa? Kenapa Al-Quran ketika melihat manusia, konsep dasarnya adalah khalaqal insana min alaq. Jadi manusia diminta untuk melihat darah, bukan fosil. Padahal ada 3 komponen manusia, nutfah, alaqah, dan mudghah. Kenapa justru al-alaqnya itu yang dipilih? Bagaimana Quran melihat konsep manusia secara anatomi? Kalau Anda pergi ke lab, ke laboratorium, ingin cek anatomi Anda secara biologis, bagaimana kondisi diri Anda, yang diceknya rambutnya, kukunya, atau dagingnya? Kenapa darahnya? Menurut pakar biologi, bahwa pada darah ada hampir semua organ tubuh di mana hormonnya itu ada di dalam darah. Sehingga dari darah manusia bisa diketahui dan bisa diurai kondisinya. Khalaqal insana min alaq. Saya mau tanya satu lagi. Apakah bisa ilmu dari zaman Nabi sampai sekarang terus berlangsung kalau Allah tidak ilhamkan membuat pena dan menggunakan pena pada manusia? Bisa? Tidak. Allamal insana malam. Bukan cuma mengajarkan manusia bil qalam, tetap dengan perantaraan qalam. Allamal insana malam. Anda kalau sudah masuk ke situ sebagai seorang ilmuwan,
nggak akan pernah mau pisah lagi dengan Al-Quran. Itu kalau mau terus bersemangat. Jadi dalami sesuai dengan kecenderungan mulainya. Tapi setelah itu kalian tidak akan pernah mau berpisah lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Erwin tentang onani. Saya kira itu bukan cuma masalah teman kamu, itu bisa jadi masalah kamu juga. Atau masalah kita-kita semua gitu kan. Ada yang beronani dengan pikirannya juga. Ya. Dia tidak melakukan onani dalam bentuknya yang jorok betul, tetapi dalam pikirannya jorok. Adik-adik sekalian, ini memang zaman penuh fitnah. Gadget. Ya, fakultas apa? Ada jurusan bahasa Arab nggak di sini? Ada. Kayaknya perlu diskusi deh. Fikih menggunakan Twitter ini lebih penting daripada belajar nahwu shorof nih sekarang. Fikih menggunakan Facebook ini juga tugas para ulama ini. Ini lebih penting dari pelajar balaghah dulu ini sebetulnya. Begini, anak-anak sekarang ini memang kelihatan lebih cepat dewasa dari sisi syahwatnya. Syahwatnya cepat dewasa, tapi akal budinya lambat. Ini anak-anak kita, Bu. Anak-anak kampus kita ini kadang-kadang cepat dewasa syahwatnya, tapi lambat akal budinya. Walaupun dia kuliah di fakultas agama, iya. Ini nggak menjamin apapun. Makanya untuk menjawab tadi, kenapa seorang hafiz Quran bukan cuma onani, hafiz Quran homoseks? Ada. Bisa terjadi. Jangankan hafiznya, juri hafiznya disogok, bisa? Ada. Ada. Karena ilmu tidak ekuivalen dengan akhlak. Nah, jadi caranya gimana? Makanya saya bilang, belajar adab sebelum belajar ilmu. Bahaya belum punya adab sebelum berilmu. Ini bahaya. Bahkan diriwayatkan seorang sahabat itu belajar, seorang tabi'in maksud saya, belajar adab 20 tahun baru setelah itu belajar ilmu. Bagaimana adab menuntut ilmu? Misalnya, sebagai seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ahli Al-Quran, itu harus betul-betul penjiwaannya mesti bagus. Contoh ya, seperti kita nih. Katakanlah kalian nanti akan menjadi ahlul Quran. Lihat, konsep ilmu di dalam hadis kan sederhana. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini konsep ilmu, konsep menuntut ilmu. Barang siapa berjalan di satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka sesungguhnya akan dimudahkan kepadanya jalan masuk surga. Berarti kalian kuliah di IAIN ini sebetulnya sedang dalam proses mudah masuk surga. Oke. Kalau mau masuk surga, kelakuannya jangan seperti calon penghuni neraka. Ini dulu. Yang kedua, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju kampus Raden Intan, sebetulnya dia sedang dalam proses fi sabilillah. Orang fi sabilillah tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Kaifa ta'sillah wa anta fi sabilillah? Kok bisa Anda bermaksiat kepada Allah padahal Anda sedang di jalan Allah? Aneh. Dan satu hal, kaifa taqra kitab Allah wa anta ta'sillah? Bagaimana mungkin kamu sedang membaca kitab Allah, sedang ingin menjadi ahlullah wa khassatu, tetapi kalian bermaksiat kepada Allah? Ini nggak bisa. Nggak boleh. Jadi penjiwaan seperti itu dulu yang mesti ditanamkan secara dalam. Dan ini memang Bapak Ibu sekalian, pekerjaan dosen yang agak berat adalah mengukir jiwa, melukis hati. Selanjutnya barulah belajar adab. Ini masalah onani.
Kalau memang usianya sudah balik, ya dia mesti menyadari kelemahan dirinya. Kalau kelemahan dirinya adalah misalnya pada masalah seksualitas, ini sebetulnya perlu konsul langsung untuk mengetahui di mana kondisi secara umum. Tetapi kalau kamu ingin nasihati teman kamu dan ada yang sudah terpancing suka onani, kalian harus ingat, satu kali kalian melakukan itu, rusak otak kalian. Ada banyak syaraf di otak kalian yang hancur dan itu nggak bisa kembali lagi dan kalian menjadi bodoh. Kalian harus sadar bahayanya beronani itu. Orang-orang yang suka beronani itu sebetulnya sedang berimprovisasi di dalam pikirannya. Dia sedang berzinah dengan setan dan ini bisa menyebabkan impoten pada dirinya. Bisa impoten anak itu. Yang ketiga, orang yang berzinah dengan tangannya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang hukumannya tidak sama dengan berzinah langsung, tetapi dosanya sama. Sama. Orang yang beronani dengan berzinah langsung sebetulnya dosanya sama, hanya beda di sanksi fikihnya saja. Tapi di mata Allah sama-sama dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Orang seperti itu harus berjuang melawan dirinya. Berjuang melawan dirinya terutama dari sisi apa? Dari sisi syahwatnya. Bagaimana melawan syahwatnya? Dengan akalnya. Akal ini diciptakan untuk mengendalikan syahwat. Jadi harus lebih kuat lagi syahwatnya, mengendalikan itu dengan akalnya. Akal ini harus dilatih. Dilatih dengan apa? Diperbanyak ilmu pengetahuan, ancaman-ancaman yang membuat dia akibat perbuatan onaninya. Kemudian lebih dekat lagi kepada kesalehan. Kemudian membaca hadis-hadis tentang wara', tentang zuhud, tentang bagaimana menjaga kesucian diri. Ini penting dan terutama jauhi tontonan-tontonan, gambar-gambar porno itu. Itu yang mesti dijauhi karena itu sahmun min asumi syaitan. Gambar-gambar porno itu salah satu panah yang paling beracun di antara panah-panahnya setan. Itu biasanya baca Quran tapi suka lihat porno. Baca Quran tapi suka lihat film porno. Ini gak akan ketemu selama-lamanya. Terakhir, dari uswatun hasanah. Begini. Cara mudah menghafal Quran. Kalau kalian ingin menjadi hafiz Quran, hafalkan sekarang juga. Dan cara mudah menghafal Quran, ini saya juga belajar dari junior saya, Ustadz Deden itu hafal Quran kasar itu 19 hari. 19 hari 30 juz masih kasar. Kemudian mantap hafalannya 30 juz dan gak lupa lagi 59 hari. Saya kasih tahu caranya. Caranya begini. Sistem sekali lihat, sekali hafal. Ya, sekali lihat, sekali hafal. Mindsetnya memang pertama harus fokus dan bilang Quran ini mudah 4 kali. Mudah. Kemudian baca ayat yang benar dari awal sampai akhir, baru kemudian hafalkan sesuai dengan comotannya. Comotan itu apa bahasa Lampungnya ini? Kalau makan, apa namanya? Misalnya, comotannya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika. Atau wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Anda mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kalau yang kedua panjang comotannya. Kalau yang pertama pendek, mau yang mana? Saya mau bacakan ayat 52 tadi. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Itu comotan saya. Kalau Anda mau yang mana? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Mau yang ini? Coba tes. Wa kadzalika auhayna ilaika.
ruham min amrina wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Mungkin karena nggak ngelihat Quran ya. Nanti kalau ngelihat Quran jadi comotannya gini, kira-kira metode menghafal kalau mau cepat. Anda kalau ada nasi satu nampan, Anda makan, kira-kira muntah lagi nggak? Banyak yang hafalnya kayak begitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Dia hafal gitu. Sama aja makan satu nampan itu. Nggak bisa. Dari nampan dipindahin kemana? Ke piring. Terus makan satu piring, kuat? Nggak kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ini kepanjangan. Makan itu harus semana seharusnya? Sesendok-sesendok. Wa kadzalika auhayna ilaika, satu sendok. Ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman, gitu ya. Walakin nahdi bihi man nasha min ibadina, gitu. Jadi ambilnya satu sendok dan 3, kata kuncinya adalah nikmati. Jadi menghafal Quran itu harus dinikmati. Nah, memurojaahnya waktu yang paling bagus itu bukan di sholat. Di sholat itu murojaah itu kalau sudah matang. Emang murojaah paling hebat itu waktu sholat. Niatnya begini. Kenapa murojaah di sholat? Karena kalian akan memurojaah hafalan di hadapan Allah langsung. Itu rahasianya. Jadi orang yang mengulang hafalannya di waktu sholat, niat dia sebetulnya kenapa itu menjadi hebat dan tambah kuat hafalannya, karena dia akan memurojaah hafalannya di hadapan siapa? Dahsyat ini sebetulnya. Dan orang yang mau memurojaahnya di hadapan Allah itu lebih hebat daripada murojaah di hadapan muhafid atau gurunya. Sehingga persiapannya mesti banyak. Caranya gimana? Sebelum tidur dihafal dulu 45 menit sebelum tidur, itu waktu yang paling tepat menancapkan hafalan. Dan 1 jam setelah bangun tidur itu juga paling bagus menghafal Quran. Itu makanya warattilil Qur'ana tartila itu di sepertiga akhir malam. Dan kalau sebelum tidur kalian hafal, gampang, metodenya begini saja murojaah ya. Pagi 5 ayat, malam sebelum tidur 1 jam sebelum tidur 5 ayat, enggak usah banyak-banyak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Karena dalam riwayat hadis umumnya para sahabat menghafal itu 5 ayat dan sahabat itu setiap hari enggak menghafal lebih dari 10 ayat dan sahabat tidak menambah hafalan sebelum diamalkan. Jelas? Jadi kalau pagi 5 malam 5 berapa? 10. Itu metodologi para sahabat Nabi. Alhamdulillah kiranya waktu sudah cukup. Ilmu-ilmu sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, sebuah negeri, sebuah kaum akan hebat dengan 4 golongan manusia. 1, ilmunya orang bijak. 2, keadilannya penguasa. Yang ketiga, doanya orang soleh. Dan yang keempat, keberaniannya para kesatria. Jika di satu kaum ada 4 orang ini dan mereka bekerja sama, maka bangkitlah. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an.
Ya Allah, sayangi kami, rahmati kami dengan Al-Qur'an-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Kami mengemis kepadamu ya Allah dengan perantaran asma-Mu yang sangat indah itu. Kami juga mengemis kepadamu ya Allah, berwasilah dengan sifat-Mu yang mulia dan tingginya tiada tara, wa sifatikal ula. Anta ja'alal Qur'an rabi'a qulubina. Jadilah Al-Quran sebagai penyubur iman yang ada di dalam kalbu kami. Wa nura sudurina. Ya Allah, jadikanlah Quran dan cahayanya sebagai cahaya di setiap sudut rongga dada kami. Wa jalaa ahzanina. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghapuskan kecemasan, kegundahan di dalam jiwa kami selain Al-Quran. Wa dhahaba humumina wa ghumumina. Tidak ada yang bisa menghilangkan duka getir di dalam jiwa kami selain Al-Quran ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina. Ingatkan kami jika kami sudah melupakan Al-Quran. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Ya Allah, rezekikan kami untuk mampu membaca Quran di pertengahan siang dan di pertengahan malam. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alhu lana hujjah wa la taj'alhu alaina hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.